Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik. Berita yang menariknya adalah Yusuf Kalla sebut modal jadi ketum Golkar capai 600 miliar. Kalau saya cuma 600 miliar. Coba bayangkan ya. Anda bagaimana bisa menjadi orang yang jujur dan amanah kalau memang begini persoalannya. Dan apa yang disampaikan oleh Yusuf Kalla itu pasti bukan sesuatu yang bohong. Kenapa? Ya, karena dia sudah merasakannya pasti ketika dia running untuk menjadi ketua umum Golkar di Munas ya di Riau, mengalahkan Surya Paloh pada waktu itu. Saya kira dia tahu betul ya berapa yang harus dia habiskan untuk hal-hal seperti itu. Coba kita bacakan. Mantan CNN Indonesia, mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009, Yusuf Kalla menyebut butuh modal hingga ratusan miliar untuk menduduki posisi Ketua Umum Partai. Ia menyampaikan demikian dalam pemaparan di seminar Anak Muda untuk Politik di gedung DPR. JK mulanya menceritakan prosesnya terjun ke dunia politik. Saat terjun di politik, ia meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Gus Dur. Saya tinggalkan pengusaha, apa boleh buat? Kalau jadi menteri tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya masih ke adik saya. Saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya, kata JK. Ya, mereka dari keluarga pengusaha. Jika berpendapat karir seseorang, tak terkecuali dirinya itu berjenjang. Lantas, ia pun mengungkit jabatan-jabatan yang pernah ia emban, mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik. Selanjutnya, JK pun menyinggung posisi ketum Golkar yang biasanya diisi oleh pimpinan negara. JK sendiri pernah jadi ketum Partai Beringin, kala itu menjadi ketum usai terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan posisi sebagai wakil presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi ketum Golkar saat itu kecil. JK menyatakan kondisi itu sangatlah berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi karena Golkar itu suka ketuanya di pimpinan negara. Saya tertinggi waktu itu, ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal 500-600 miliar, katanya. JK menyebut hal itu tak hanya terjadi di Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia. Hampir semua partai politik begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak Nasdem. Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar, ujarnya. Jadi rupanya partai ini ada dua ya. Ada private entity, ada public entity. Jadi partai yang private entity itu adalah partai yang pendirinya masih ada sehingga tidak mungkin digantikan. Oke. Satu, PDIP. PDIP tidak perlu mahal karena Megawati pasti akan terpilih terus. Nasdem, Surya Paloh tidak perlu mahal karena Surya Paloh pasti akan terpilih terus. 3, Prabowo pasti akan terpilih terus. Tapi kalau mau jujur sobat era sekalian, ada partai yang pemilihan ketua umumnya walaupun berganti-ganti tidak mahal, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Kenapa begitu? Karena kekuasaan partai itu berada di Majelis Syuro. Sehingga Majelis Syuro itulah yang memfilter, sehingga tidak ada yang namanya pemilihan yang sangat liberalistik, di mana pasar bebas bermain, siapa yang punya uang dia yang unggul. Dan PKS adalah partai reformasi yang berganti-ganti ke presidennya dan tidak ada gejolak yang luar biasa. Ya, kecuali Gelora kemarin bukan karena pemilihan ketua, karena memang kebetulan ada katakanlah sempalan PKS yang tidak puas dengan kepemimpinan ala PKS dan mereka mengundurkan diri serta membentuk partai baru yaitu Gelora, Fahri Hamzah CS dengan Anies Mata. Tapi selebihnya dari dulu ya ketua umum partai macam-macam sampai sekarang tidak ada gejolak yang berarti. Tapi partai seperti Golkar, seperti PAN, ya seperti PKB dan lain sebagainya selalu ada gejolak. Terlebih Golkar, karena Golkar adalah
seperti meminjam istilah JK adalah partai go public. Partai ini adalah partai yang memang persaingan untuk menjadi ketua umumnya luar biasa karena tidak ada pemiliknya. Dulu sang integrator adalah Pak Harto, tapi begitu kekuasaan Pak Harto lengser, Golkar menjadi go public, menjadi pasar bebas. Dan pemilihan ketua umum Golkar selalu memunculkan dinamika sendiri. Misalnya pada awal era menjelang akhir era Orde Baru, pemilihan ketua umum Golkar itu bersaing antara Edi Sudrajat dengan Akbar Tanjung awal-awal reformasi. Edi Sudrajat kalah, Edi Sudrajat membentuk Partai Persatuan dan Keadilan, ya, Partai Kesatuan, Partai Keadilan dan Persatuan. Kemudian dalam konvensi Partai Golkar kalah Prabowo, membentuk Gerindra. Waktu ketika kala menjadi ketua umum Golkar, Surya Paloh membentuk Nasdem. Jadi bisa dibilang Wiranto tidak berhasil menjadi presiden, membentuk Hanura. Jadi bisa dibilang partai-partai yang sekarang ini ada itu memang rata-rata berasal dari rahim Partai Golkar. Jadi kalau kita lihat ya, PDIP sebenarnya ada dulu Partai Demokrasi Pembaruan, tapi tidak berhasil berkembang ya, Roy B. Janis dan teman-teman. Kemudian Golkar banyak pecahannya, PKS ada Gelora, kemudian Hanura pecahan dari Golkar, Gerindra pecahan dari Golkar, PKB dulu banyak versinya sesungguhnya, tetapi tidak berhasil juga bertahan. Jadi relatively ya partai di Indonesia itu jadi tidak sehat. Tidak sehat pertama adalah kalau dia ada pendiri dan pemiliknya dalam tanda kutip, maka tidak akan ada demokrasi internal. Tapi kalau dia tidak ada lagi pendiri dan pemiliknya, yang terjadi adalah demokrasi yang brutal. Jadi no demokrasi internal atau demokrasinya brutal, yaitu demokrasi yang pakai uang ya, kalau istilah Rizal Ramli demokrasi kriminal. Jadi how come mereka mau mensejahterakan rakyat kalau seandainya ya kita lihat mereka cakar-cakaran dalam mengerebut kepemimpinan partai, ya mana mungkin kita amanah kalau kita kemudian menguasai partai politik dengan uang. Nah sekarang ya dengar-dengar tetangganya, sekarang Partai Golkar mau digoyang, mau munaslup, dan orang lingkar Presiden Jokowi siap-siap untuk ancang-ancang. Ada yang menyebut Luhut Binsar Panjaitan, ada yang menyebut Bahlil Lahadalia. Kira-kira Bahlil kalau dia tidak jadi menteri Jokowi kuat-kuat amat enggak? Itu jadi persoalan ya. Jadi kepercayaan diri itu ketika menjabat publik. Tapi kemudian kalau seandainya dibutuhkan uang yang sebegitu besar, pertanyaannya dari mana uangnya? Ya. Kalau Anda pejabat publik dan kemudian Anda disokong untuk merebut kepemimpinan partai, maka Anda sesungguhnya setelah menerima gratifikasi. Harusnya itu cukup untuk memberhentikan seorang menteri atau seorang pejabat publik seandainya dia menggunakan kekuatan dana pihak lain untuk merebut kepemimpinan partai. Tapi ya sudahlah, governance di kita ini ngeri-ngeri sedap ya, tidak paham tentang governance ya. Jadi lucu rasanya ketika kemudian negara yang sudah memiliki struktur kekuasaan, memiliki semuanya, tiba-tiba masih mengandalkan masyarakat sipil. Tapi masyarakat sipilnya itu juga ada jabatan publiknya juga. Jadi ya berat ya. Apa benar sih cuma 600 miliar? Saya malah mikir seperti menjadi ketua umum Golkar benar apa? Cuma ya, jangan-jangan sudah tarifnya sudah triliunan. Kalau sudah triliunan, kira-kira siapa yang akan bisa menjadi ketua umum ya? Dan kalau mau menjadi ketua umum, kira-kira cukong siapa yang akan digandeng? Itulah politik kita, politik mahal ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.